Al-Baqarah 30, kata Allah bilang kepada malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Siapa khalifahnya ini? Manusia. Manusia. Jadi memang dari awal manusia itu given. Dia sebagai khalifah. Berarti pengemban apa dia? Amanah. Pengemban amanah. Tapi di Al-Ahzab 72-73, justru manusia senang mengemban amanah. Seolah-olah kontradiktif nggak? Ya, di sini Al-Ahzab 72 manusia itu berebut mengambil amanah, bahkan nyopet amanah tuh ya, padahal belum diberikan kepada manusia. Tapi di sisi yang lain, manusia itu given, memang diciptakan jadi khalifah, pengemban amanah. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, kami akan menciptakan khalifah sebagai pengemban amanah, dan khalifahnya adalah manusia. Disebutkan tidak diksi manusianya. Tidak ada. Sekarang di Al-Ahzab 72, manusia berebut menerima amanah. Disebutkan tidak diksi manusianya. Disebut. Inna manusia. Wahamalahal insan. Disebut. Oh, insan. Disebut. Ya. Nah, sekarang kita ini dulu ya. Kita ngaji sebentar nih terkait linguistik Arab nih. Apa bedanya al-insan, al-insu, an-nas, dan bashar? Al-insan, dia terulang dalam Al-Quran itu 65 kali. Itu diambil dari kata nasia. Apa arti nasia? Lupa. Pelupa. Pelupa, Pak. Subhanallah. Jadi 65 kali kata insan diulang dalam Al-Quran 100% negatif. Coba. Wal asri innal Insan. lafi khusrin. Jadi manusia itu khusrin, rugi. Coba dilihat di surat Ibrahim ayat 34. Itu sebabnya wahamalahal insan. Ya, wajar karena insan itu negatif, nyopet dia amanat. Subhanallah. Baik, sekarang kita lihat al-insu. Beda kan? Al-insan dengan al-insu. Dia terulang dalam Al-Quran 18 kali. Ya, ini mayoritas positif. Walaupun ada beberapa negatif. Tapi mayoritas positif. Lihat di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Apakah wal insan? Bukan. Wal insa. Ketika disuruh beribadah pakai al insa, bukan al insan. Paham ya? Insanya sinnya pendek. Bukan wal insan. Ya, sin alif nun tidak. Nah, Bapak cek tuh 18 kali kata al-insa, al-insu terulang dalam Al-Qur'an. Itu majority positif. Kenapa? Karena al-insan, al-insu diambil dari kata anisa, anis. Ini saya nggak bermasuk kampanye, begitu faktanya. Jadi al-insu diambil dari kata anisa. Apa artinya? Orang yang lembut, santun. Kalau tadi insan diambil dari kata apa? Nasia, pelupa. Yang ketiga, ada lagi kata bashar. Dalam Al-Quran kata bashar terulang 26 kali. Bashar itu artinya manusia. Ini sisi hardware-nya Bapak Ibu. Kalau al-insa itu software, tapi seluruhnya negatif. Al-insu software, tapi hampir seluruhnya positif. Kalau bashar hardware-nya. Semua al-insan, al-insu, an-nas itu pasti melakukan bashar. Paham nggak? Proses manusiawi, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Karena itu orang-orang kafir ketika menyerang Rasulullah itu sisi basharnya, sisi personalnya. Tapi kalau disebut dia pintar, dia cerdas, itu bukan bashar, tapi apa? Al-insan. Memang al-insan itu kudu dikritik dia. Dia senang ambil amanat, senang berlama-lama menerima amanat. Itu al-insan. Ada lagi yang keempat namanya an-nas. An-nas
itu berbicara manusia proses penciptaannya. Dia diciptakan dari tanah, segumpal darah. Sama seperti al-insan, diambil dari kata nasia. Gitu tuh ya. Tetapi al-insan, nasia, yansa, insanan, annas, itu sisi proses penciptaan. Dia diciptakan dari tanah. Sedangkan nasia, yansa, insanan, bukan annas, itu berbicara softwarenya. Manusia yang pelupanya itu. Jadi dari kata nasia, pelupa, jadi annas, ya, jadi al-insan. Diciptakan dari tanah. Tanah itu kan, mohon maaf, dia di bawah. Bawah itu kehinaan karena dia diinjak. Nah, selama kita senang mendahulukan sisi keanasan kita, maka selama itu kita tidak akan menjadi orang yang mulia, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana ini untuk menyikapi paradoks ini antara Al-Baqarah 30 bahwa manusia itu given, dia diciptakan sebagai khalifah, pengemban amanat, dengan manusia yang nyopet amanat, mengambil amanat, menawarkan diri untuk menerima amanat. Subhanallah. Nah, solusinya coba dibaca Al-Ahzab 2 ayat sebelumnya, sebelum 72. Jadi seharusnya yang mengemban amanat itu bukan al-insan. Tetapi kan masalahnya manusia itu sudah diamanahi mengemban amanat sebagai khalifah. Maka jangan al-insan yang mengemban amanat itu. Siapa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Siapa itu? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jangan beri kesempatan al-insan mengemban amanat. Sekarang Bapak Ibu tinggal melakukan verifikasi saja itu, data. Mana calon-calon yang masih levelnya al-insan. Coret dia. Oh, kenapa manusia itu dia given menerima amanat? Itu manusia yang takwa. Kenapa? Karena memang dalam jiwa kita Bapak Ibu ada 2 potensi. Di sebelah kanan kita ada potensi ketakwaan, di sebelah kita ada potensi fujur. Fujuroha wa taqwaha. Surat apa itu? Asyams. Surat Asy-Syams. Nah, jadi yang manusia yang menerima amanah itu jangan al-insan. Tetapi baca 2 ayat sebelumnya, yaitu yang bertakwa. Agar cocok dengan Al-Baqarah 30 sebagai khalifah. Nah, di situ disebutkan tuh karakter orang yang bertakwa. Di ayat 70. Qaulan sadida. Apa qaulan sadida artinya? Perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Ini menurut riwayat Hafaz, qaulan sadida. Tapi menurut riwayat Ad-Duri, Asim, itu qaulan syadida. Apa artinya qaulan syadida? Bukan pakai sin kecil, tapi sin besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada kita manusia, fujuraha. Ada potensi berbuat fujur. Ini insan namanya. Wa taqwaha. Dan potensi berbuat ketakwaan. Yang fujur, jangan beri kesempatan. Yang sebelah kanan sebagai khalifah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau pilih mana? Mau pilih fujur, mau pilih takwa. Keras. Menyakitkan bagi yang mendengarnya karena salah.